Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Aisyasrof, NIM 22325000325. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi dari materi yang akan kita bahas ini akan meliputi tentang definisi akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, jenis-jenis akuntansi dalam akuntansi, siklus akuntansi sampai menjadi laporan keuangan. Jadi mari kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan kepada suatu entitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sini menurut para ahli, yang pertama itu menurut Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Jadi akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Dan sini ada menurut American Accounting Association. Di sini akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Jadi secara sederhana, akuntansi adalah bahasa bisnis karena semua aktivitas perusahaan diterjemahkan ke dalam angka-angka keuangan. Di sini kita akan membahas tentang tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu yang pertama itu ada menyediakan informasi keuangan. Yang kedua mengambil keputusan. Yang ketiga keputusan mengetahui laba atau rugi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada mengetahui posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa laporan utama. Yang pertama itu ada laporan laba rugi yang bisa disebut juga dengan income statement. Jadi laporan ini menunjukkan terdapat pendapatan, beban, laba atau rugi dalam periode tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dasarnya. Jadi rumus dasarnya itu laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka itu akan jadi rugi. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Jadi laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumus secara sederhananya. Jadi rumusnya itu adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Jadi price itu adalah pengambilan uang oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan atau bisa dibilang juga dengan neraca. Jadi laporan ini menunjukkan posisi harta, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Menggunakan persamaan dasar akuntansi, rumusnya itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas.
atau bisa dibilang juga dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Jadi laporan ini menunjukkan arus masuk dan keluar kas. Dan itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akuntansi. Jenis akun dalam akuntansi. Jadi dalam akuntansi, akun dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama itu aset, atau bisa dibilang juga dengan harta. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan gedung. Aset bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Yang kedua itu ada liabilitas atau bisa dibilang juga dengan utang. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Contohnya itu ada utang usaha, utang bank, utang gaji. Liabilitas bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Selanjutnya ada ekuitas atau bisa dibilang juga dengan modal. Jadi ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi utang. Contohnya itu adalah modal pemilik, laba ditahan. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha. Contohnya itu ada pendapatan jasa, pendapatan penjualan, pendapatan bertambah di sisi kredit. Dan selanjutnya itu ada beban. Jadi beban itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Contohnya itu ada beban listrik, beban gaji, beban sewa, beban bertambah di sisi debit. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi adalah tahapan proses dari transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama itu ada identifikasi dan analisis transaksi. Setiap transaksi harus yang pertama itu memiliki bukti atau bisa dibilang dengan nota, faktur, atau kwitansi. Yang kedua itu ada mempengaruhi posisi keuangan. Yang ketiga, dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada pencatatan dalam jurnal umum. Jadi pencatatan dalam jurnal umum itu yaitu transaksi dicatat menggunakan sistem double entry, debit dan kredit. Contohnya perusahaan membeli perlengkapan tunai sejumlah 1 juta. Debit perlengkapan kredit itunya kas. Yang ketiga adalah posting ke buku besar. Setelah dicatat di jurnal, transaksi dipindahkan ke akun masing-masing dalam buku besar. Tujuannya agar kita bisa mengetahui saldo tiap akun. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo itu dibuat untuk memastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan. Selanjutnya ada
Jurnal penyesuaian dilakukan akhir periode untuk menyesuaikan akun. Jadi contoh seperti itu ada, misalnya itu contohnya ada beban yang harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusunan aset tetap. Selanjutnya kita akan membahas neraca saldo. Jadi neraca saldo setelah penyusunan itu digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan urutan. Jadi penyusunan laporan keuangan itu ada urutannya. Yang pertama itu ada laba rugi, laporan perubahan, modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang terakhir itu ada jurnal penutup. Yang penutup digunakan untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, price, agar saldo kembali nol untuk periode berikutnya. Dan selanjutnya itu ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu digunakan sebagai awal periode akuntansi berikutnya. Contoh alur sikatnya itu misalnya seperti kayak transaksi ke jurnal ke buku besar ke neraca ke saldo, habis itu penyesuaian, habis itu laporan keuangan, dan terakhir itu penutup. Itulah yang disebut dengan siklus akuntansi. Jadi kesimpulannya dari pembahasan materi yang saya jelaskan itu, akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan, modal, neraca, laporan arus kas. Untuk menghasilkan laporan tersebut, perusahaan harus melalui tahapan yang bisa disebut dengan siklus akuntansi. Semoga penjelasan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.